recording. Alhamdulillah udah bisa ya. Baik, para mahasiswa semua, kuliah pada sore hari ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Selamat sore para mahasiswa Widya di semua. kelas. Sore, Ya. Bapak. Sore, Pak. Ya, semoga para mahasiswa semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu baik ya. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya. Pada sore hari ini kita bisa bertemu ya, kuliah meski lewat daring ya. Para mahasiswa semua, sebelumnya Bapak minta maaf ya, perkuliahan di sore hari ini merupakan kuliah perdana, tapi harus bertemu secara daring ya, lewat Gmeet, disebabkan karena tadinya Bapak semula mau ke Pagentongan ya, cuma sampai di daerah Cibatok situ, itu macet total ya. Tadi sekitar jam 3 udah macet ya, jam 3 lewat 15 itu. Sehingga tadi Bapak langsung WA, kita daring saja ya. Mengingat Bapak dari Jasinga ya, wilayah cukup lumayan jauh sekali ya perjalanan. Daripada nanti tidak efektif, lebih baik kita menggunakan teknologi ya, daring ini. Semoga perkuliahan kita lancar ya pada sore hari ini. Mari kita awali ya sama-sama dengan berdoa dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Amin. Ya, terima kasih sudah berdoa ya. Kita akan mulai perkuliahan. Para mahasiswa semua, perkenalkan Bapak Pak Sudarno ya, mengampu mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum. Ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya yang ada di STAI Al-Aulia. Para mahasiswa harus menyelesaikannya. Nanti ada teori-teori, ada latihan-latihan, kemudian ada juga nanti UTS, juga UAS ya, untuk menentukan nilai kalian apakah bisa lulus tidak di mata kuliah ini. Baik, izinkan Bapak untuk men-share ya, men-share materi kita pada kali ini ya. Bentar. Apakah ini sudah terlihat di layar? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Sudah ya. Terlihat sangat jelas, Pak. Sudah, Bapak, sudah. Ya, Pak. Kita besarkan. Kelihatan ya? Oke. Terlihat sangat jelas? Halo? Aib nggak Jelas, Pak. lumayan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. judulnya apa? Judulnya apa? Ya. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum, Pak. Oke, ya. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang pengembangan kurikulum ya. Mahasiswa nanti silakan di-mute dulu ya supaya bisa kusuk. Tapi tetap aktif ya, mengikuti, menyimak. Cuma 2 batang doang. Ini ada juga? Nggak ada. Halo. Halo, mohon di-mute. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar. Ini ada yang baru gabung lagi ya. Sebentar, ini siapa nih? Bentar, saya harus admit lagi nih. Oke. Ya, mohon kerjasamanya untuk mikrofonnya dimatikan dulu ya, jika ada suara-suara, tapi tetap fokus menyimak ya. Menyimak ini ya. Baik, Pak. Oke. Bentar. Oke, kelihatan ya. Oke, apa yang tampil di layar kalian? Halo?
Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Silakan Pak. Kelihatan, Pak. Coba dibaca. Coba dibaca. Belum masuk, Pak. Pengembangan kurikulum. Mana? Apa yang ada di layar? Coba ada yang baca dulu. Belum keluar, Pak. Oh, belum keluar? Iya, Pak, belum, Pak. Bentar, Ada yang belum, Pak. Kasih judulnya Pak. Masih judul. Oh, sebentar. Ini ada yang salah berarti. Masih filenya, Pak. Oh, masih filenya? Iya, Pak. Iya, Pak, masih fail. Bentar, ini ada yang salah. Berarti ada yang bentar. Oh, masih filenya ya? Iya, Pak, Iya, masih Pak. filenya. Bentar. Jaringannya apa? Apa? Bentar dulu. Saya kayaknya salah nih. Saya stop dulu ya, sebentar. Ada yang salah berbagi. Ini kelihatan? Belum, Pak. Masih file, Pak. Masih file Pak. Si file. Ini kelihatan? Kelihatan kah? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih file. Masih file, Pak. Ini masih file? Pak, aduh. Iya Pak, masih file. Oh, sebentar. Ada yang salah berarti ini. Bentar, ini berbaginya salah. Ini, Pak. Bentar, ini berbaginya ada yang salah nih. Bentar. Harusnya berbaginya ini kelihatan nggak? Masih file? Masih file, Pak. Masih file, Pak. Masih file, Pak, masih file. Oh, bentar. Oh, ini gini ya? Bentar. Bentar nih, cara berbaginya dulu, bentar. Harusnya window ya. Seluruh layar. Kelihatan? Udah ada, Pak, kelihatan. Sudah Pak, kelihatan. Kelihatan, Oke. Pak. Pak, iya, Pak. Kelihatan, Udah ada, Pak. Jas, mabar. Banget, Pak, itu. Jelas banget, jelas, Pak. Oke, sudah. Upas, Pak, upas. Ya. Oh, Ya, Pak, mantap. Oke, kita melihat apa namanya ya, sejarah dulu bahwa menurut McDonald ya tahun 1965 sistem persekolahan itu terbentuk dari 4 subsistem ya, ada 4 subsistem ya. Yang pertama itu ada mengajar, itu namanya teaching. Mengajar teaching yaitu merupakan kegiatan profesional guru ya.
di dalam melakukan pembelajaran ya, pengajaran di tempat kuliah atau di ruang-ruang kelas. Kemudian ada lagi belajar. Belajar itu namanya learning ya, learning. Itu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebagai respon kegiatan mengajar guru. Kemudian ada lagi pembelajaran. Pembelajaran namanya instruction ya, instruksi ya. Itu segala kegiatan interaksi belajar mengajar ya, itu namanya pembelajaran. Kemudian yang keempat ada namanya kurikulum ya, atau kurikulum ya. Nah, kurikulum itu merupakan rencana yang memberikan pedoman dalam proses belajar mengajar. Nah, ini menurut McDonald ini ada 4 ini ya. Bapak ulangi, pertama mengajar, teaching, kemudian belajar, learning, yang ketiga pembelajaran, instruction ya. Kemudian kurikulum ya, kurikulum. Nah, ini akan kita bahas pengembangan dan inovasi kurikulum. Nah, kita lihat dulu ya konsep kurikulum. Para mahasiswa nanti kalau ada yang tidak jelas langsung saja bertanya ya, karena Bapak tidak bisa melihat kalian ini karena menggunakan Gmeet tidak bisa mengetahui bagaimana kalian seperti apa ya. Jadi mohon kerjasamanya. Siapa? Ya, konsep kurikulum ini pandangan lama dulu, ada pandangan lama tahun lalu nih, udah lama banget ya. Yang namanya kurikulum itu menurut Robert S. Jais ini adalah kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh peserta didik. Nah, namanya ini yaitu a resources of subject matter to be matters ya. Jadi sumber dari segala materi pembelajaran ya. Kumpulan materi yaitu tahun pandangan lama tuh. Nah, sehingga orang awam itu kalau ditanya tentang kurikulum akan diartikan sebagai bidang studi ya, atau mata pelajaran atau isi pembelajaran ya. Itu namanya kurikulum. Nah, kemudian ada lagi menurut Campbell ya mengatakan bahwa yang namanya kurikulum itu to be confused of the experience ya. Children have under the guidance of teachers ya. Jadi merupakan pengalaman terbaik ya para siswa di bawah bimbingan gurunya ya. Kemudian menurut Ronald Cedol ini ya mengatakan, nah ini ada lagi yang masuk nih. Jadi kita kalau lagi begini ada yang masuk, terlambat sih. Oke, udah kembali lagi ya. Oke, tadi sampai ke ini ya. Menurut Ronald Cedol ini mengatakan penekanan isi, yaitu pada proses yaitu dari konsep yang sempit kepada konsep yang lebih luas. Nah, ada lagi nih yang lain. Hilda Taba mengatakan bahwa kurikulum itu berkenaan dengan ada tujuan, isi, dan metode yang lebih luas atau umum. Kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran dan guru mempunyai tugas untuk menjabarkannya. Ya. Jadi kalian nanti sebagai calon guru, calon pendidik, itu memiliki tugas nanti untuk menjabarkan, ya, menjabarkannya di dalam kelas-kelas sebagai guru yang baik, ya, menjabarkan isi materi pembelajaran. Nah, ini mengatakan lagi menurut Beckham bahwa kurikulum sebagai rencana pengajaran. Jadi kalau mau ngajar, buat dulu namanya rencana pengajaran. Kurikulum sebagai suatu sistem, ya, sistem berarti suatu kesatuan. Nah, sekarang kita lihat kurikulum sebagai rencana pengajaran, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kurikulum sebagai suatu rencana pengajaran itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan, ya. Namanya juga rencana. Apa aja? Yang pertama harus ada tujuan yang ingin dicapainya apa? Kan rencana. Mau rencana ngajar berarti punya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian bahan yang akan disajikan apa? Jadi siapkan dulu bahan-bahannya mau ngajar, itu yang akan disajikan apa. Kemudian ada kegiatan pengajaran, ya tentunya
dokumen kurikulum yang sudah kalian susun, RPP dan sebagainya, itu harus dilaksanakan, itu namanya kegiatan pengajaran ya, interaksi antara guru dan siswa. Kemudian ada alat-alat pengajarannya, apa alatnya? Siapkan media-medianya ya, untuk membantu pembelajaran. Kemudian jadwal waktu pengajaran ya, tentunya kalian nanti ditugaskan di hari apa, jam keberapa, sampai jam berapa, yaitu ada jadwal ya, seperti ini. Ini kalau kurikulum sebagai rencana pengajaran ya, nanti para mahasiswa harus bisa menjelaskan ya kalau ditanya. Halo Bapak, mau nggak ada ya? Hilang. Al, Cel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan bapaknya sedang kepada para mahasiswa boleh untuk meninggalkan ruang ini dengan senang hati. Nih ada abang kelas kalau langsung diganti aja ya. Itu keren amat namanya Julian Rizky. Bacot. Pak Danoya kemana, Cok? Dasar anak Agus ya, Agus. Nyasar. Julian Dani. Agus. Opo ngakak. Goblok. Oke, Opo nongkrong. ini sama Selvi enggak? Nemel. Buru we. Suaranya pada renyek kalian tuh aneh. Speakernya kenapa ya? Opo Lutul. ngomong-ngomongin. Ngopi lah. Kameranya burem. Ngopi lah. Opo ngomongnya Yang- nggak jelas Opo. Tel. Opo Buru bayuan Opo, sama Selmi. Opo. Anjir, ini tarik, guys. Orang Nggak tegar bisa apa-apa, kita guys. mah. Anjir, ini nggak bisa apa-apa, tai. Renko. Woi, pal mukanya mati, pal muka lu kayak titit. Jadi jaga. Woi, yatim berisik. Astagfirullah. Dari sini. Astagfirullah. Omongannya Nih, belajar di rot. Senggol, Bos. gak dijaga emang menyambut bulan Nabi kayak gitu. Maaf ya, itu bukan teman, itu mah orang tahu. Bapak mah soleh orangnya aja. Aku juga soleh. Opo nyanyi Rehan Opo. Kenapa? Opo nyanyi Rehan dong, mumpung ada Rehannya. Kocak loh. Kocak. Mohon maaf Pak, kok gak ada ya? Wow, bapak lu mana? Lagi dagang ayam. Gaya. Semuanya gaya. Coba aing kunaon tuh bener wae. Gaya. Oh itu tadi. Anjir. Ayo buru gaya. Media, besok mau sama siapa? Au. Sama kamu.
Waduh, Iya, Pak. iya. Mau sama gila. Opo mukanya jangan gemes-gemes, ih pengen nyubit. Belajar. Ah. Iya. Bang. Ya, weh, kali. Wah, listennya di geng beng. Terwakilkan. Berani-beraninya. Mau geng beng tim aing. Pokoknya deg-deg dadanya. Lagi gaya dong. Lagi di gunung Gaya. nih. Iya, berkabut Cok. Ya, coba dong ke Teteh Mau. Bangunin ya, Cok. Di sini lagi berkabut cuacanya. Pakai mata ke belakang. Ini mau nih, ini mau. Anjay. Itu lagi nih sih, anjing. Mana Teh Mau lihat Ah, tai banget. Timnya datang semua. Ini apa ini? Salah, gue gak ngerti anjing. Ini Google Meet. Anjir. Ya Allah, kondisinya. Temen lu udah jadi kan? Udah jadi kan temen lu? Ini temen lu lagi. Hah? Ini sekarang, nanti besok. Ah, TG-nya gak mau montek nih. Ini yang montek mana nih? Kocak. Hah? Tuh pada keluar anjing. Pada orang yang nggak jelas. Mati lah, ganteng banget gua. Kocak lu bego kocak. Anjing digigit. Lu licik banget. Kancingnya tai. Gai. As aing sekarang cowok sekali ulti cowok. Ya, kemana nih? Sekali-kali ya Allah tuh. Ya Allah, anjing gagal. Iya, makan dulu pas ada dari Habibana doang ini mau berangkat kita makan dulu. Balik bingung pokoknya yang ngirim duitnya males ini kok merekam sih? Enggak. Kayak gini deh. Oh, itu udah. Ini mati ya? Halo? Ini para mahasiswa masih ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Tadi Kak mati bukan ininya? Iya, Pak, mati. Oh, tadi bukannya bilang ya? Gimana tadi? Ini malah main-main ini. Siapa nih Rizkul Akbar ini ngapain nih? Ini ngapain ini? Malah main-main lah. Gimana kuliah kayak gini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Widya Agustin mau bertanya? Tidak, Pak. Ya, kita fokus dulu ya kuliah, nanti baru kalian bisa main-main kemana ya kan kita kuliah dulu ini lagi kuliah ya. Oke, coba saya diulang lagi ya. Tuh, tadi sampai sini. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, ini apa bacanya? Prinsip-prinsip atau asas-asas pengembangan kurikulum. Ya, ini pengembangannya dari ini. Ada azas filosofis, ya. Jadi kalau mengembangkan kurikulum itu disesuaikan dengan azas filosofis. Maksudnya disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Nanti kan
filsafat bangsa kita apa, masyarakat, sekolah dan guru ya. Jadi jangan apa namanya membuat kurikulum yang kira-kira tidak sesuai dengan azas filosofis. Filsafat bangsa kita apa, ya kan? Bangsa kita bangsa Indonesia kan, bangsa yang berdasarkan hukum ya, undang-undang ya, perundang-undangan, Pancasila. Makanya sekarang adalah menggunakan profil pelajar Pancasila ya. Masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia, sekolah dan guru ya. Jadi kita tidak boleh misalnya mengembangkan kurikulum, tapi kurikulumnya yang bukan berdasarkan tujuan pendidikan di negara kita, tapi tujuan pendidikan bangsa lain, itu nggak cocok ya. Seperti itu. Kemudian ada azas namanya psikologis. Ya, jadi kita memperhitungkan psikologi dari peserta didik, psikologi anak bagaimana, perkembangan anak, psikologi belajar, bagaimana proses belajarnya, perkembangan fisik, mental, psikologis, emosional, sosial, dan cara belajar ya siswa kita. Ini kita perhatikan. Jadi artinya atau realnya ya, kita beda mengajarkan di TK, di SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu harus berbeda. Karena secara psikologi mereka berbeda-beda, memiliki tahapan emosional yang berbeda, tahapan tingkat kedewasaan yang berbeda, ya kan. Jadi beda cara ngajar itu, harus paham ya, psikologisnya bagaimana, ya. Belum lagi psikologis tentang karakteristik mempelajari satu persatu ya dari siswa itu berbeda-beda. Oke, lanjut lagi azas sosiologis. Nah, ini disesuaikan dengan harapan, kebutuhan dari orang tua, masyarakat, pemerintah, perkembangan perubahan ya. Nah, semua nih. Jadi harus disesuaikan harapannya apa gitu ya. Jadi kita membuka persekolahan itu punya tujuan jelas ke depan itu buat apa, sesuai enggak dengan harapan orang tua, masyarakat ya gitu. Nah, ada lagi azasnya organisatoris ya, ini mempertimbangkan bentuk organisasi bahan pelajaran ya yang disajikan. Ini terkait isinya ya. Jadi bagaimana misalnya mengajarkan matematika itu sampai di mana untuk SD, untuk SMP, SMA. Mengajarkan agama, mengajarkan ekonomi, itu ada batas-batasannya. Tidak semua diajarkan ya, karena sesuai dengan level ya, level jenjang sekolah. Oke. Kita lanjutkan ke model konsep kurikulum. Nah, ini ada beberapa model model konsep kurikulum ya. Yang pertama, kurikulum sebagai subjek akademis. Kedua, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan teknologi dan kurikulum. Ya, kita lihat satu persatu. Mahasiswa nanti harus paham ya, kurikulum sebagai subjek akademis itu apa. Kurikulum sebagai subjek akademis harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum harus praktis, mudah, dan mudah digabung dengan konsep lain. Ya, harus bisa praktis ya kurikulumnya, mudah digabung dengan konsep lain. Berorientasi masa lalu yang mengutamakan isi pendidikan yang sesuai dengan disiplinnya para ahli. Ya, ini mengingat masa lalunya gimana isi pendidikan ya. Kemudian pengembang cukup menyusun dan mengembangkan bahan sendiri dengan memilih bahan materi kembangkan ahli. Jadi sudah ada sebelumnya para ahli yang mengorganisasi secara sistematis. Nah, kalian nanti sebagai calon guru itu harus mengembangkan bahan ajar sendiri biar materinya menarik ya buat para siswa. Guru harus menguasai semua pengetahuan dalam kurikulum, juga dituntut menjadi model ya. Kalian harus siap ya nanti menguasai semua pengetahuan dalam kurikulum, berarti kan isinya tuh kalau menjadi guru agama ya harus menguasai agama
dan juga dituntut menjadi model, jadi teladan ya. Jadi artinya guru itu menjadi contoh akhlak, sikap yang baik ya. Di perilaku kalian harus seperti guru, bukan seperti bukan guru ya. Itu harus menjadi guru ya kalian gitu. Kemudian karena kurikulum ini mengutamakan pengetahuan, maka bersifatnya intelektual ya. Jadi bersifat intelektual itu menggunakan nalar rasional pengetahuan ya, mengutamakan pengetahuan. Ya, hal-hal yang modern ya, yang baru. Nah, ini ada ciri-cirinya kurikulum sebagai subjek akademis. Nah, tujuannya memberikan pengetahuan yang solid, melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian ya. Ya, ada ide-ide, gagasan, ada proses penelitian. Nah, dengan ini diharapkan peserta didik ya, itu dapat memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat dikembangkan dalam masyarakat lebih luas. Didik harus belajar menggunakan pemikiran dan dapat mengontrol dorongan-dorongannya. Sekolah harus memberi kesempatan pada peserta didik untuk merealisasikan kemampuannya menguasai warisan budaya dan jika mungkin memperkayanya. Ini harapan peserta didik di kelas bisa seperti ini ya, memiliki konsep, belajar menggunakan pemikiran, sekolah harus memberikan kesempatan ya, peserta didik merealisasikan kemampuannya menguasai warisan budaya. Ya, karena kita memang belajar itu adalah melanjutkan budaya yang lama ya. Kita teruskan, kita lestarikan budaya itu. Nah, ini ada metode paling banyak digunakan adalah metode ini. Biasanya ekspositori ya, ceramah dan inquiry. Ide diberikan guru kemudian dielaborasi oleh siswa sampai dikuasainya. Konsep utama disusun secara sistematis dengan ilustrasi yang jelas untuk selanjutnya dikaji. Dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting, kemudian dirumuskan dan dicari cara pemecahannya. Dengan proses peserta didik akan menemukan kemampuan berpikir dan mengamati. Ya. Ada ilmu kealaman, logika digunakan dalam matematika, ya seperti ini. Perasaan digunakan dalam seni, gitu ya. Koherensi dalam sejarah, mempelajari buku-buku, memperkaya pengetahuan, memahami budaya masa lalu dan mengerti keadaan masa kini. Nah, untuk organisasinya, pola-pola organisasi ya, yaitu correlated curriculum, materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran yang lain. Jadi harus berupa tematik ya, pengetahuan yang saling terkait satu dengan yang lain. Nah, ini ada ANIFID atau concentrated curriculum. Nah, konsentrasinya itu bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu, namanya mata pelajaran ya. Ada lagi integrated curriculum, ini diintegrasikan. Bahan pelajaran sudah tidak nampak disiplin ilmunya, bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan atau segi kehidupan tertentu, diintegrasikan. Ada problem solving kurikulum, ya, pemecahan masalah, berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Oke, sampai di sini dulu. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke kurikulum humanistik? Tunggu paham, Pak. Ada, Pak. Oke, sekarang masuk ke kurikulum humanistik. Ya, menurut John Dewey ini dan J.J. Rousseau mengatakan bahwa konsep pendidikan pribadi itu adalah upaya menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab ya. Jadi humanistik itu hubungan antara guru, siswa, dan semua ya itu dalam suasana humanis
ya kemanusiaan, permisif, rileks, dan akrab. Kekeluargaan ya, permisif itu. Sehingga mendorong siswa untuk memperluas kesadaran diri sendiri, tidak canggung lagi ya, mengurangi kerenggangan dan ketersaingan dari lingkungan. Nah, ini tujuannya ya, dalam rangka membuat situasi pembelajaran yang akrab, yang aman, nyaman, maka gunakan kurikulum humanistik ya, manusiawi. Pendidikan tidak hanya pada fisik dan intelektual saja, melainkan juga dari segi sosial dan afektif. Afektif itu ada emosi, sikap, perasaan, dan nilai ya. Jadi nanti kalau memberikan pembelajaran di kelas itu bukan semata-mata hanya sekedar intelektual, jadi ilmu saja, tapi juga harus mengena kepada sosial dan afektif ya. Sosial itu bagaimana cara berteman, bagaimana cara bermasyarakat, cara bergaul. Afektif itu adalah tentang sikap, emosi, sikap, perasaan, nilai ya. Jadi kalau misalnya orang yang berpendidikan itu harus memahami, empati, menilai perasaan, sikap, dan emosi. Jadi harus paham di sini namanya afektifnya ya, harus baik gitu ya. Jadi kalian mendidik anak-anak, mendidik siswa itu nanti harus dihasilkan peserta didik yang baik ya, memiliki sikap yang baik. Nah, yang termasuk humanistik adalah pendidikan ini konfluen ya. Jadi menekankan keutuhan pribadi. Individu harus merespon secara utuh, baik dari segi pikiran, perasaan, maupun tindakan terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Nah, ini ciri-ciri utama kurikulum konfluen. Adanya partisipasi. Berarti dalam pembelajaran itu siswa berpartisipasi. Belajar bersama dalam kelompok. Ya, jadi jangan belajar sendiri ya, ada kelompok sehingga siswa dapat mengadakan perundingan atau mengadakan diskusi ya, pertukaran kemampuan dan bertanggung jawab bersama. Ini penting ya, belajar kelompok sama teman ya. Nah, ada partisipasi. Nah, ada lagi namanya integrasi. Kalau integrasi itu melalui partisipasi akan terjadi interaksi dan interpenetrasi dan integrasi dari pemikiran, perasaan, dan juga tindakan ya. Disatukan integrasi itu. Oke, ada juga relevansi. Relevan ya, dari kata relevan. Relevan itu sesuai dengan kebutuhan. Isi pendidikan relevan dengan kebutuhan, minat, dan kehidupan siswa. Jangan sampai mengajarkan, tapi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Minatnya apa, kehidupan siswanya bagaimana, gitu ya. Jadi bisa memberikan relevansi ya, menyelesaikan permasalahan kehidupan. Nah, juga harus memperhatikan pribadi anak. Pendidikan memberi tempat utama pada pribadi siswa, yaitu sebagai pengembangan pribadi, pengaktualisasian segala potensi pribadi siswa secara utuh. Juga memiliki tujuan. Pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan pribadi yang utuh, serasi dalam dirinya maupun dalam lingkungan secara menyeluruh. Ya. Oke, ini masih di kurikulum humanistik. Diarahkan pada perkembangan pribadi yang dinamis ya, diarahkan pada pertumbuhan, integritas, otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar merupakan cita-cita ya ini setiap manusia. Seseorang yang telah mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang telah mencapai keseimbangan. Nah, ini perkembangan seluruh aspek kepribadian, baik kognitif, estetika, moral, dan karakter yang baik. Nah, ini ada metode menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan peserta didik, yaitu mampu memberi materi yang menarik, kemudian menciptakan situasi yang memperlancar pembelajaran. Ini metode yang diharapkan ya, metode mengajar para
guru ya, seperti ini. Guru memberi dorongan para siswa atas dasar saling percaya. Kemudian perannya mengajar tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga peserta didik. Jadi peserta didik itu boleh mengajar juga, gitu ya, bukan hanya guru ya. Kalian juga harus aktif ya, seperti itu. Guru tidak memaksakan sesuatu yang tidak disenangi oleh siswa ya. Nggak boleh kita memaksakan ya, memaksakan kehendak. Oke, dari segi organisasi isi itu menekankan integrasi ya, yaitu kesatuan pribadi yang bersifat intelektual, emosi dan tindakan. Serta memberi pengalaman yang menyeluruh ya, bukan terpenggal-penggal. Kurikulum ini tidak menekankan sekuen ya, karena sekuen itu terpisah-pisah ya. Karena dengan sekuen siswa tidak mempunyai kesempatan untuk memperluas atau memperdalam ya. Jadi kurikulum itu merupakan satu kesatuan, bukan sekuen. Sekuen itu terpisah-pisah, bukan begitu. Ya. Untuk evaluasinya dalam kurikulum ini mengutamakan proses daripada hasil. Ya, jadi prosesnya yang penting ya, bukan hasil itu kan nilainya berapa, bukan begitu. Tapi proses pembelajaran itu yang penting ya. Jadi kriteria sasarannya adalah perkembangan siswa supaya menjadi manusia yang terbuka, lebih berdiri sendiri, sehingga penilaian bersifat subjektif baik dari guru maupun siswa ya. Seperti ini cara evaluasinya. Ini tepat ya dengan kurikulum yang merdeka sekarang. Oke, selesai itu materi kuliah kita pada sore hari ini. Silahkan kalau para mahasiswa mau bertanya dulu ya, atau apa hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan aja. Oke, dibuka kesempatan acara kita tanya jawab, silahkan aja. Oh ya, sebelumnya gini ya, kan tadi kan ini baru kuliah perdana. Coba yang hadir mengenalkan diri dulu, nama siapa, kemudian asalnya dari mana? Silakan. Satu persatu. Mulai dari siapa? Dari Muhammad Iqbal mana? Hadir, Pak. Ya, kenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Asal saya dari Bogor. Bogor di mana? Bogornya di Panaragan, Pak. Panaragan. Ya. Terus Muhammad Ibnu Mubarok. Hadir Pak, hadir. Ya, perkenalan dulu. Ya, nama saya Muhammad Ibnu Mubarok. Asal dari Bogor, Pak. Bogornya harus jelas. Alamatnya. Bogor, Dramaga, Pak. Oh, Dramaga dekat. Oke. Muhammad Saifuddin, silakan. Mana nggak ada orangnya nih, nggak dianggap hadir nih Muhammad Saifuddin. Oh, berarti nggak ada orangnya. Berarti ya ini hanya Muhammad Saifuddin kan, mana orangnya nggak ada. Lagi pergi, Pak. Iya, nggak bisa kayak gini kuliah gini mah. Julian Rizky ya. Hadir, Pak. Ya, silakan perkenalkan. Nama saya Ahmad Royhan, Pak. Muhammad Royhan. Iya, Pak. Gimana Julhan Rizky? Ini minjem laptop, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, perkenalan. Asal dari mana? Nama saya Ahmad Royhan, asal dari Cikarang, Pak. Cikarang mana itu? Cikarang Utara, Pak. Cikarang Utara, Jakarta ya? Deket ya, lumayan, Pak. Bekasi, Pak. Di Pagentongan berarti apa? Lagi mondok, pesantren? Lagi mondok, Pak. Pulangnya berapa bulan sekali? Setahun, Pak. Tahun, waduh, lama banget. Iya, Pak. Ya, puasa hebat. doang, Pak. Ya, sip. Ngerantau, Pak. Merantau ya. Ya, nggak apa-apa cari ilmu. Berikutnya, Ahmad Ikmanullah. Silakan, perkenalan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, kenalan. Nama saya Muhammad Akmal Imanullah dari Bogor. Ya. Terus, Bogor mana?
Yang ini yang Bogor, jelas. Cigombong, Pak. Kabupaten Bogor, Cigombong, Pak. Oh, Cigombong. Ya, Pak. Nah, ini dari Cigombong apa dari Pagentongan? Pagentongan, Pak. Oh, berarti mondok juga. Iya, Pak. Oh, dekat bisa pulang kampung itu. Dekat banget. Ya, Pak. Ya. Berikutnya Rizkul. Nama Ahmad Rizkul Akbar, Pak. Ya, siap. Asli Bima, Pak, NTB. Walah, jauh banget. Iya, Pak. Pulangnya berapa tahun tuh? 5 tahun sekali? Sekali setahun, Pak. Kadang nggak pulang, Pak. Oh ya. Bima ya, NTB ya. Di sana Iya, Pak. musim apa NTB? Musim panas, Pak. Musim panas. Masa musim durian, musim apa? Oh. Musim jagung, Pak, di sana, Pak. Oh, jagung. Ya. Iya. Ya, berarti mondok ya, di sekolah ya. Iya, Pak. Minta doanya, Pak. Ya. Semangat selalu. Amin, Pak. Ya, berikutnya Nopal Aziz. Mana Nopal nih? Nggak ada orangnya, berarti nggak ikut ini Nopal. Oh, ada. Mana di mute, nggak ngomongin, nggak kelihatan, kedengaran. Ya. Silakan, kenalan Nopal. Saya Muhammad Nopal Aziz. Hmm. Dari Bogor, asli Bogor, Pak. Asli Bogor. Pokoknya- Bogor mana? Bogor, Muara, Pancasan, Pak. Oh, Pancasan dekat cuma bisa jalan kaki Ya, Pak. dekat gitu mah. Ya. Ya, Pak. Tapi pegel, Pak, Ya. kalau jalan. Oke, berikutnya Sulis Ningsi. Sulistianingsi, Pak. Ini kameranya mana dibuka? Asli Suhu, Bogor. Pak, suhu. Ya. Gadok, Ya. Pak. Puncak. Nah, berikutnya Devita Kristiani. Ada nggak Devita ini? Pak. Nggak ada, Pak, pemalas, Pak. Ya. Di rumah, Rizkyani, kampung. Pak. Dari Gunung Batu, Gang Lantek. Wah, sekarang ada di rumah apa di kampus? Ada di kampus, Pak. Wah, Mas ini ya, oke. Iya. Saper, Pak. Saper di rumah, Pak. Masya Ya, Allah. Gunung Batu ya. Oke. Sepil dong, Teh Devita. Berikutnya Widya Agustin. Jualan ganja, Pak. Widya, halo. Nah, Widya. Iya, halo, Pak. Ada. Ya, perkenalan dulu, perkenalan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin, asli Cikarang. Sekarang mondok di Bogor. Sekarang Iya, Pak. Asli Cikarang, Pak, saya. tadi sama dengan yang apa tadi Cikarang tadi. Iya, Pak. Saudaranya, Pasaran, Pak. saudaranya, Pasaran mereka, Pak. Kalau pulang suka Iya, bawa. sama, Pak. Saya, Pak. Hmm. Ya, Dekat, Nur Pak, Aini, rumahnya. silakan Raini. Iya, Pak. Yo, perkenalan dulu. Ya, nama saya Nur Aini Laisbuke, asal NTT. NTT juga ya. Tadi kan NTB beda ya. Iya, beda. Tenggara Timur. Musim apa di sana? Asam. Wah, asam. Ya. Berikutnya Ilham. Mana Ilham? Nah, ini nggak ada juga Ilham nih orangnya nih. Ilham nggak dibuka. Tadi Ilham sama Muhammad Saifuddin nggak ada tuh. Cuma dibuka HP-nya, tapi mahasiswanya nggak ada. Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Saya tigaan, Saya Pak. saya bertiga, Pak. Pakai laptop, Pak. Sama Yo, Iqbal. Yo gantian, silakan kenalan. Nama saya Rahmat Dani, Pak. Ya, asal. Asal Jakarta, Pak. Ya. Ya, Pak. Saya, Pak. Zikra Rehan Jami dari Sukabumi, Pak. Bumi, ya terus. Saya udah, Pak. Ahmad Rehan, Pak. Oh tadi udah ya. Saya Bareng, Pak. Saya juga, Pak. Saya belum. Muhammad Iqbal, asal Bogor. Ya. Saya Maulidatul Mulki, Pak, dari Sukabumi. Oh ya. Masya Allah, mochinya Nah. dong.
Jadi jumlahnya semua 19 ya, 19, tapi ini ada yang gabung ya. Iya, Pak. Umumnya Ada yang bareng, Pak. ada santri ya di Al-Falaq ya. Apalagi ya, Pak. Al-Falaq ya. Ya. Dan kuliahnya lancar dan santrinya juga lancar ya. Amin. Bapak itu Pak mau ngomong Pak. Apa? Silakan. Bapak pulang Pak. Bapak mau nanya Pak. Nanya apa? Yo. Bapak katanya mau nanya Pak. Ya Pak, ini Yang mau anak kau Pak. Oh. Ya, mahasiswa semua ya. Kalian ada di PAI Al-Aulia ya. Jadi kalian adalah calon-calon guru ya. Nanti kalian itu dipersiapkan untuk menjadi pendidik yang guru nanti di kurikulum yang baru ya, kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya ya, yang lebih inovatif, lebih kreatif untuk pemberdayaan siswa ya. Jadi kalian harus lebih baik ya, nanti disiapkan menjadi pendidik yang lebih humanis, lebih kreatif, lebih inovatif ya, sesuai dengan karakter pembelajaran kurikulum Merdeka ya. Kalian terus mengupdate ilmu-ilmu yang baru ya. Dengan berkuliah ini maka kesempatan untuk menjadi guru yang terbaik ya di Indonesia nanti menjadi peluang kalian ya untuk masa depan ya. Itu. Baik para mahasiswa, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat. Amin Pak. Amin Share ya, share di grup. Sekian dari Bapak, mari kegiatan ini kuliah pada sore ini kita tutup sama-sama dengan bacakan hamdalah. Bapak cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.